Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sudah siap belajar? Hari ini bersama dengan Pak Rian kita akan belajar kisah keteladanan Luqman. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa agar ilmu yang kita pelajari mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapa Luqman itu? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Luqman adalah seorang yang telah dianugerahi nikmat, yaitu selalu merasa bersyukur atas apa yang ia peroleh atau terjadi. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru dari Nabi Daud alaihi salam sebelum diangkat menjadi nabi. Luqman adalah hamba Allah yang sangat soleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman mempunyai tubuh yang pendek, tetapi ia memiliki kekuatan dan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Sebelum kemudian ia diangkat menjadi hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi, semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas, karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman telah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat dan pengetahuan. Oleh karena itu, Luqman bersyukur atas nikmat yang diterima. Hal itu dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 12. Nah, anak-anak, sebenarnya bukan hanya Luqman. Kita juga telah diberi banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kalian bersyukur atas nikmat yang telah kalian dapatkan tersebut? Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang arif dan bijaksana, Luqman mempunyai beberapa nasihat. Khusus kepada anak-anaknya, Luqman mempunyai 3 nasihat. Nasihat pertama Luqman yaitu jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Luqman ayat 13 dijelaskan bahwa menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran surat Luqman ayat 13 adalah 1. Dosa besar hukumnya menyekutukan
Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak diampuni. Yang kedua, jangan menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Nasihat yang kedua Luqman kepada anaknya adalah jangan angkuh dan sombong. Hal itu dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 18. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran surat Luqman ayat 18 adalah yang pertama, Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya, bertemu teman, mengucapkan salam sambil menyapa. Yang kedua, tidak bersikap acuh tak acuh terhadap orang lain, angkuh, merasa hebat sendiri. Misalnya, merasa paling pintar, merasa paling kaya, dan lain-lain. Nasihat Luqman yang ketiga yaitu hendaklah berbuat kebaikan. Hal itu terkandung dalam Quran surat Luqman ayat 17. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran surat Luqman ayat 17 adalah 1. Luqman menasehati anaknya agar mendirikan sholat. Kita harus melaksanakan sholat sehari semalam sebanyak 5 waktu. Yang kedua, Luqman menasehati anaknya untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Yang ketiga, menghindari perbuatan buruk. Dan yang keempat, hendaklah selalu bersikap sabar. Demikian pembelajaran kisah keteladanan Luqman yang disampaikan oleh Pak Rian. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah keteladanan Luqman tersebut. Oke anak-anak, jangan lupa belajar dan jaga selalu kesehatan. Sekian dari Pak Rian, mohon maaf apabila banyak sekali kekeliruan yang Pak Rian sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.